Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Oh Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah, tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah, tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Kita deklarasikan dengan iman, saudara. Katakan sama-sama. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Oh ada mujizat sebab Yesus ajaib. Oh Yesus ajaib, Dia berkuasa. Oh ada mujizat sebab Yesus ajaib. Let the music praise the Lord. Sama-sama saudara, kita katakan Yesus ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Berkuasa. Ada mujizat sebab Yesus ajaib. Mari sama-sama. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Sampai bumi berlalu, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Berkuasa. Ada mujizat. Oh ada mujizat. Ada mujizat sebab Yesus Lebih meriah lagi buat Tuhan Yesus. Sebab Tuhan kita baik dan balasannya untuk selama-lamanya. Kasih setia Tuhan yang percaya katakan yeay.
Sebab dia baik, dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab dia baik, dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab dia baik, dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab dia baik, dia sungguh baik, kasih setianya kekal selamanya. Sebab dia baik, dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab dia baik, dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab dia baik, dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab dia baik, dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Asingnya tak pernah berubah, dulu sekarang bersamanya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus. Angkat suaramu katakan, terpujilah Yesus, terpujilah, amin. Tuhan, terpujilah Yesus. Sebab dia baik, dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab dia baik, dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Oh, sebab dia baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab dia baik, dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab dia baik, dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab dia baik, dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Kasih setianya kekal selamanya. Yang merasakan kebaikan Tuhan, berikan suara-suara untuk Yesus. Halo adik-adik. Kayaknya kalau Kak Cika hari ini sendirian, sepi ya. Kak Cika panggil partner spesial dulu hari ini, gimana? Oke. Yeay, ada Michael hari ini. Kita sapa dulu yuk teman-teman di rumah. Tuh, 2, 3. Halo semuanya. Apa kabarnya hari ini? Pasti luar biasa ya Mike ya. Michael gimana? Luar biasa dong Kak. Weh, udah semangat banget nih ya kayaknya. Oke, kita langsung mulai aja ya, Kak Cika yang berdoa. Yuk, tutup matanya, lipat tangannya, kita mau ambil sikap yang manis untuk berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk hari ini ya Bapak nggak bisa berkumpul ya Tuhan untuk melakukan ibadah anak pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami berdoa agar ibadah anak ini ya Tuhan bisa menjadi berkat untuk anak-anak-Mu ya Bapak, Kau yang hadir dalam setiap rumah-rumah yang melakukan ibadah anak ini ya Tuhan. Terima kasih Yesus, kami serahkan ibadah anak ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Halo teman-teman, kita bangkit berdiri yuk. Yuk. Kita mau memuji Tuhan bersama dengan lagu Halo Halo, Hello Hello, Ola Ola. Halo halo, hello hello, ola ola. Apa kabarmu cucu?
di rumah dan Michael di sini percaya kan kalau Tuhan itu jagoan kita pastinya. Iya. Percaya kan, Mike? Nah, kita mau nyanyi satu lagu Hompila Hompimpa. Hompila hompimpa, Yesus jagoanku. Hompila hompimpa, Yesus pujaanku. Oh, hompila hompimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Sekali lagi ya. Hompila hompimpa, Yesus jagoanku. Hompila hompimpa, Yesus pujaanku. Oh, hompila hompimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Dialah Tuhan. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Teman-teman, yuk kita nyanyikan lagu Yesus Pokok. Yuk. Yesus pokok dan kita jarangnya, tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Yesus cintamu, ku cintakan. Yesus cinta semua. Yesus cintamu, ku cintakan. Tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Yesus pokok dan kita jarangnya, tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Yesus cintamu, ku cintakan. Yesus cinta semua. Yesus cintamu, ku cintakan. Tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Adik-adik, sekarang kita mau siapin hati kita untuk dengar firman Tuhan ya. Kita mau undang Tuhan untuk hadir dalam hati kita. Kita mau nyanyiin satu lagu, Roh Kudus yang manis. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya.
Tuhan Yesus. Berkati firman Tuhan ini ya Tuhan Yesus. Amin. Amin. Saya serahkan kepada Kak Siska. Shalom adik-adik, selamat pagi. Kembali kita ketemu lagi untuk ibadah pagi ini. Siapa yang pagi ini sudah sarapan? Banyak yang sudah sarapan ya. Oke, kita mau siap untuk dengar firman Tuhan. Adik-adik, Tuhan Yesus juga waktu itu memberi makan begitu banyak orang. Berapa ayo? 1.000? 2.000? Yeay, 5.000 orang, belum termasuk laki-laki. Ya, baru yang kehitung 5.000, berarti lebih dari 5.000, belum anak-anak. Ya, nah itu adalah cara Tuhan yang luar biasa untuk memberikan makan segitu banyak orang. Ya, kalau ada seorang anak bilang begini, Kak, dia bilang sama opanya, Opa tahu gak sih, Tuhan Yesus capek tahu, katanya gitu, ngasih makan 5.000 orang segitu banyak. Ya, jadi dia mengajak opanya untuk percaya bahwa Tuhan Yesus itu sanggup memberi makan lebih dari apa yang kita pikirkan, lebih dari apa yang kita perhitungkan, katanya gitu ya. Jadi opanya mau melihat bahwa kuasa Tuhan itu hebat dan luar biasa ya. Nah adik-adik, kita mau lihat hari ini setelah Yesus memberi makan 5.000 orang lebih ya, orang-orang itu udah kenyang. Seperti kalian juga nih yang sudah sarapan, udah kenyang kan? Nah, tapi Tuhan bilang begini, kalau sudah kenyang mereka disuruh pulang karena waktu itu sudah hampir malam. Ya, Tuhan bilang mereka harus pulang. Gak selalu harus mengikuti Tuhan kemana aja Tuhan pergi. Jadi mereka pulang dulu. Dan murid-murid disuruh pergi juga. Kenapa ya? Oh rupanya Tuhan mau sendirian. Jangan-jangan Tuhan mau tidur ya, Tuhan mau istirahat ya. Enggak tahu ya. Tuhan menyuruh murid-murid menyeberang lebih dahulu. Ya, menyeberangi danau dulu. Ya, duluan deh, murid-murid disuruh duluan pergi ya dengan perahunya, dan Tuhan Yesus sendirian. Ngapain sih Tuhan Yesus sendirian? Apa dia mau sandaran dulu, santai-santai, kan capek tadi habis kasih makan orang banyak ya? Ternyata enggak. Dia mau berdoa. Ya, Tuhan Yesus merasa perlu berdoa. Ya, Tuhan Yesus merasa perlu untuk dekat kepada Bapaknya. Kita lihat ya, hari ini kita mau belajar adik-adik. Tuhan Yesus aja berdoa. Siapa yang di sini yang berdoanya bolong-bolong? Kalau ingat ya, kita harus belajar seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus aja mau dekat sama Bapaknya, masa kita nggak mau dekat sama Tuhan Yesus? Kita kan harus perlu Yesus ya. Nah, murid-murid waktu itu disuruh sama Tuhan Yesus untuk menyeberangi ya danau itu. Ya, adik-adik kita akan buka. Yo, siapa yang belum menyiapkan Alkitab? Biasanya cuma nonton aja ya. Hari ini Kak Siska mau ajak kalian semuanya buka Alkitabnya. Yuk, Kak Siska kasih kesempatan untuk ambil Alkitabnya. 1, 2, 3. Siap ya? Oke, kita akan buka di Alkitab kita di Matius 14 ayat yang ke-22. Kak Siska mau bacain ya. Ya, dari ayat ke-22. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Ya, di ayat 22 dibilang sesudah itu. Jadi sesudah Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang, ya, Tuhan memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Dan sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Jadi disuruh pulang ya, tadi Kak Siska udah bilang ya. Lalu ayat 23. Setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Betul kan? Tuhan Yesus nggak istirahat. Tuhan Yesus nggak lagi tidur-tiduran, ya kan? Makan roti dulu enggak. Ya, Tuhan Yesus berdoa seorang diri, dia naik ke atas bukit. Ya.
Itu udah malam katanya. Ketika hari sudah malam, di situ dikatakan. Apa yang terjadi? Perahu itu yang murid-murid naikin, ya, sudah sampai di tengah-tengah. Tetapi terjadi sesuatu. Ya, di tengah-tengah murid-murid sedang berlayar. Apa yang terjadi? Ada angin, ombak yang menghempaskan perahu itu. Siapa yang di sini yang pernah naik perahu? Wah, kalau perahunya goyang-goyang, ada yang mabok, ya kan? Ada yang pusing, ya. Murid-murid takut waktu itu, karena perahunya mulai dihempas, mulai goyang-goyang, kena ombak, kena angin, ya. Adik-adik kita baca ayat 24. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Lanjut, dia bilang, firman ini bilang, perahu itu mulai diombang-ambingkan, ya, sama gelombang, sama ombak, gitu kan, goyang-goyang, ya. Murid-murid gimana adik-adik? Hore, goyang-goyang, gitu nggak? Enggak, takut. Ada yang pegangan mungkin, ya kan? Ada yang teriak-teriak, aduh kita akan tenggelam, gimana nih? Mungkin ada yang berpikir, Tuhan Yesus gimana sih? Kok kita disuruh berlayar sendiri? Kita nggak ditemenin? Dia enak-enakan tidur di sana, dia enak-enakan istirahat di sana. Mungkin murid-murid bilang begitu, ya. Murid-murid nggak tahu kalau Tuhan Yesus mau berdoa. Apa yang terjadi adik-adik? Saat mereka ketakutan, saat mereka merasa bingung, ya, Tuhan nggak diem aja loh. Tuhan datang. Padahal itu tengah malam, jam 3 pagi dibilangnya di sini, sekitar Siska bacain. Ya, ayat 25. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka. Di mana? Berjalan di atas air. Ya. Jadi Tuhan Yesus nggak terbang. Tuing! Enggak. Dia berjalan di atas air. Jadi kakinya itu tidak di bawah air, tapi di atas air. Siapa yang pandai berenang? Pernah berenang dengan gaya seperti Tuhan Yesus di atas air? Pernah, Michael? Belum pernah. Adanya juga gaya dada, gitu. Tenggelam, ya. Nah, murid-murid karena lagi takut, dari jauh banget dia lihat, ada putih-putih. Nah, ada yang datang, langsung yang satu saking takutnya bilang, hantu, ya, langsung teriak, ya. Yang satu, nggak mau lihat. Mungkin seperti itu, ya, karena takut, karena gelap keadaannya. Tapi Tuhan bilang gini, lihat ayat 26 ya. Ketika murid-murid melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu, katanya, lalu berteriak-teriak karena takut. Semua berteriak-teriak, ya, ada hantu. Ya, mungkin yang lain satu teriak dan tanya, di mana, gitu kan? Itu tuh hantunya, mungkin seperti itu, ya. Lalu ayat 27 dikatakan, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Tuhan mendekat, ya, semakin dekat semakin lihat, itu Tuhan, bukan hantu, ya. Kak Gunawan suka bilang, Tuhan bukan hantu, gitu ya. Nah, hari ini dia bilang gini, murid-murid, itu Tuhan. Ada satu murid yang bernama Petrus bilang begini, Tuhan, ayat 28 dikatakan, lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Petrus bilang gitu, karena dia lihat Tuhan Yesusnya berjalan di atas air, Petrus mau juga berjalan di atas air. Jadi dia bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau itu engkau Tuhan, aku juga mau jalan di atas air, suruh aku. Tuhan bilang, jangan, gitu gak? Kita baca ayat 29. Kata Yesus, datanglah. Nah, Tuhan gak bilang jangan, tapi Tuhan undang Petrusnya, datanglah, gitu ya. Terus Petrus pun turun dari perahu. Dia bukan lompat ya, gua cebung, gak gitu, tapi dia turun dari perahu dan berjalan di atas air. Dia turun dari perahu, jalannya di bawah air apa di atas? Di atas air, sama seperti Tuhannya.
Ya, sama seperti Tuhan Yesus, dia berjalan di atas air, ya, dia berjalan mendekat kepada Tuhan. Lalu saat dia berjalan, anginnya waktu itu belum berhenti loh adik-adik. Ombaknya juga belum berhenti loh. Masih ada loh. Waktu dia pertama turun, dia berjalan di atas air, dia belum merasakan angin itu karena dia melihat Tuhan. Ya kan? Yang dia lihat Tuhan. Tapi semakin dia berjalan, dia mulai rasain, angin, ombaknya deket gitu kan. Mungkin dia takut nih. Ya, dia pikir, wah tenggelam nih, ombaknya makin dekat, tinggi lagi ombaknya, wih gitu kan. Kalau ombak bergulung kan tinggi gitu ya. Nah, dia mulai takut, dia mulai merasakan itu, dia mulai takut. Begitu dia takut, dia mau tenggelam. Begitu dia mau tenggelam, baru dia teriak, Tuhan. Ya, lihat yuk apa yang dia katakan. Ayat 30 ya. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Dia teriak, nggak bilang, Tuhan, tolonglah aku. Nggak bilang gitu ya. Tapi dia teriak keras-keras, Tuhan, tolonglah aku. Saking takutnya. Ya, Tuhan diam aja apa gimana? Lihat. Segera Yesus mengulurkan tangannya dan memegang dia. Ya, Tuhan mengulurkan tangan terus pegang Petrus. Ya, dia pegang terus dia bilang apa? Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Ya, lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Ya, jadi Tuhan Yesus memegang Petrus, mengajaknya masuk kembali ke dalam perahu. Ya, dia kembali ke dalam perahu dan di situ anginnya baru reda. Ya, lihat adik-adik betapa hebatnya Tuhan. Ya, dia lagi berdoa, dia tahu kok kalau murid-muridnya mau tenggelam, kalau murid-muridnya ketakutan, padahal kan jauh, ya kan? Tuhan tahu ada angin, ada gelombang, jadi Tuhan gak akan biarkan murid-muridnya tenggelam. Itulah hebatnya Tuhan kita. Ya, itulah hebatnya Tuhan Yesus. Waktu kita takut, Tuhan gak diem kok. Waktu kita sedih, Tuhan juga gak diem. Memang kita bilang, emang Tuhan lihat? Lihatlah, ya kan? Buktinya murid-muridnya jauh, Tuhan juga tahu. Ya, dia sanggup mengulurkan tangannya untuk setiap orang yang mau berteriak minta tolong. Ya, jadi kalian kalau misalnya malam-malam hujan besar, ya, tiba-tiba ada petir, mati lampu, waduh sempurna, gelap, ya kan? Jangan, mama, waduh, ya, mamanya di kamar lagi tidur enak, gak kedengeran, tapi bilang Tuhan Yesus, ya, gelap, Tuhan tolong ya supaya saya tidak punya ketakutan. Ya, supaya tetap dalam damai sejahteranya Tuhan. Lihat, waktu Tuhan mengulurkan tangan kepada Petrus, ya, Tuhan menggandeng dia masuk ke dalam perahu, anginnya reda. Ya, itu hebatnya Tuhan. Tuhan kita tidak pernah bisa ditandingi karena dia adalah Allah yang sanggup melakukan apa yang bagi kita tidak mungkin. Allah bisa melakukan yang terhebat. Katakan sama-sama, Allah kita hebat. Iya, Allah kita luar biasa. Ya adik-adik, inilah cara Tuhan. Setelah dia memberkati orang banyak, Tuhan pun sanggup menolong murid-muridnya. Tuhan juga sanggup menolong adik-adik yang mau PTS, yang sudah selesai PTS, Tuhan juga sanggup menolong. Ya, terima kasih Tuhan Yesus yang memberkati kalian. Setia untuk melakukan apa yang Tuhan ingini. Setia berdoa seperti Tuhan Yesus juga setia untuk berdoa. Kita mau berdoa dulu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kalau pagi ini kami boleh mendengar firman-Mu. Kami percaya akan kuasa Tuhan yang hebat, yang tidak pernah bisa dilakukan oleh manusia. Tuhan sanggup melakukannya. Kami percaya Tuhan,
bahwa kami punya Tuhan yang luar biasa dan kami akan mengalami setiap kehebatan Tuhan di dalam hidup kami. Semakin hari kami semakin melihat betapa Engkau sungguh ajaib Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, pimpin setiap kami. Untuk kami yang mau ulangan, untuk kami yang sudah selesai ulangan juga Tuhan yang pimpin semuanya. Semua di dalam kehendak-Mu, berikan kami kerajinan, berikan kami kesetiaan daripada-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Wah, adik-adik, kita terberkati banget ya sama firman Tuhan tadi. Kita percaya kalau waktu kita takut, Tuhan pasti gak tinggal diam. Tuhan pasti menolong kita semua. Ayo bilang bareng-bareng yuk sama aku kalau Tuhan kita itu hebat. Ayo 1, 2, 3. Tuhan kita hebat. Yeay. Pertama, terima kasih untuk firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Kak Siska. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Kak Siska. Yang kedua, persembahan dan persepuluhan dapat ditransfer ke rekening gereja atau bisa dititipkan melalui Kak Siska atau Kak Maria. Iya. Yang ketiga, setiap minggu kita selalu ada ibadah ya adik-adik. Dan kan kita selalu kirimin link untuk adik-adik ibadah ya. Bisa kirimin linknya ke saudara atau teman-teman yang belum ibadah. Dan yang keempat, kita bantu berantas corona dengan menjaga diri dan keluarga kita. Gimana tuh maksudnya? Jadi tuh kita nggak boleh keluar rumah dan harus terus pakai masker kalau misalnya butuh banget keluar rumah baru. Oke? Yang kelima, kita harus terus baca Alkitab dan berdoa untuk bangsa dan negara kita Indonesia pastinya. Jangan bolong-bolong ya adik-adik baca Alkitabnya, karena kita mau lebih dekat, kita mau lebih mengenal Tuhan kita. Oke, sekarang kita mau akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita menyanyikan satu lagu, Kunaikan Syukur. Kunaikan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Ibadah pada pagi ini, kami bersyukur Tuhan buat kami setia untuk melakukan ibadah seperti yang Engkau mau, karena kami percaya Tuhan kalau kami beribadah tidak pernah sia-sia, karena Tuhan akan memberkati kami dan kami pun akan belajar menjadi berkat bagi banyak orang. Kami ingin banyak berdoa, kami ingin belajar untuk menjadi patuh kepada Engkau juga Tuhan, kepada orang tua kami. Terima kasih Engkau memberkati semuanya Tuhan. Hari ini biar damai sejahtera, sukacita daripada Engkau Tuhan melimpah atas kehidupan setiap kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal.